orang muslim yang hidup gitu kan di dunia itu. Nah, tapi di satu sisi gitu kan ada lagi gitu kan, ada lagi apa namanya kayak semacam apanya ya, hubungan. Ada rasa penyesalan pengen tobat, hadirkan Allah sebagai Al-Ghafur, Maha Pengampun kita. Jadi harus seimbang kita berpegang. Karena salah satu tipu daya setan itu adalah membisikkan kalimat kita tetapi pada Allah Al-Ghafur, maaf dan maksiat aja nanti juga diampuni, maksiat perlu sempat obat jemput. Itu salah satu tipu daya setan. Maka seimbang Al-Ghafur dan Al-Muttaqin. Allah itu Ghafur Rahimah, tapi Allah juga Adzabun Syadid, adabnya pedih, Adzabun Alim. Kalau dia nggak sholat gara-gara karyawan, wah gara-gara karyawan sholatnya telat, dikumpulkan bersama Haman itu arsitek Firaun. Kalau dia nggak sholat gara-gara perdagangannya, dikumpulkan dia sama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang yang karena sibuk dengan pekerjaannya dia lupa dengan sholat. Makanya kata orang emang gajinya berapa sih sampai kamu lupa harus sholat. Alladzina hum yura'un. Depan mana? Kemudian orang-orang yang sholatnya lalai itu adalah mereka yang sholatnya riya. Fi sholati wa ghayriha, berbuat riya baik di dalam sholat maupun selain sholat. Yang pertama yang sholat celaka itu karena sholatnya lalai, mengakhirkan sholat dari waktunya. Yang kedua mereka riya di dalam sholat. Kemudian riakan masing-masing yang tahu Pak. Kalau lagi berjamaah ayatnya dibagus-bagusin. Bila sendiri cepat kan? Susah ya dibuat. Kalau berjamaah panjang bacanya. Kalau sendiri cepat bacanya. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan amal karena kita takut riya. Tarkul amal khawfiriyah adiyah, ninggalin amal karena kita takut riya, itu pun sudah termasuk riya. Jadi bagaimana? Ya udah, beramal aja kita tanpa peduli pandangan manusia. Mau jamaah dulu, saya mau dapat pikiran riya ya, jauhkan jalannya dari Blok F ke sini. Di rumah aja, sudah termasuk riya. Jadi udah sholat aja, mau penilaian kamu seperti apa itu tidak peduli. Wayang nakunal makun, kemudian mereka itu mencegah memberikan bantuan. Jadi orang yang sholat celaka itu, pertama sholatnya lalai, kedua senantiasa berbuat riya, yang ketiganya menjadi memberikan bantuan. Dia tutup pintu rapat dari tetangganya yang membutuhkan. Enggak diberikan bantuan. Penuhnya dirabang enggak ada pekerjaan ya. Alhamdulillah enggak usah. Kata Rasul, wallahu fil aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hambanya selama hamba itu mau menolong saudara. Ternyata Pak, ketika kita membantu orang lain, di situ kenapa kita merasakan kebahagiaan?
Kenapa ketika kita ngasih sesuatu ke orang miskin, kok kita yang bahagia? Karena ternyata ketika kita memberi itu, hati kita sedang dekat sekali sama Allah. Al-Wadud, Allah Maha Pemberi. Maka ketika kita memberi kepada orang dengan ikhlas, Allah ganjar kita perasaan bahagia. Praktekin dia, pasti bahagia itu. Kita bisa membantu orang, ternyata kita rasanya bahagia betul. Karena di situ tuh kita sedang dekat sekali dengan Allah. Allah sedang membantu. Maka rumusnya bantu orang untuk mendatangkan bantuan Allah kepada kita. Ngeri sekali hadis man darra musliman darrallahu alaih. Siapa yang didoroti orang Islam, selalu bikin susah orang Islam, Allah akan bahayakan dia, Allah akan bikin susah dia. Wa man saqqal musliman saqqallahu alaih. Siapa yang bikin susah umat Islam, Allah akan bikin susah dia. Allah senang sama hambanya yang selalu mempermudah urusan. Bukan mempermudah ini ya, tapi setiap kali ada urusan, kalau memang bisa dipermudah. Kayak minyak goreng dimurahi, kan dipermudah ya, cuma susah jadinya. Tidak dimudah gitu, susah ya. Papur, kan bisa lain papur. Alhamdulillah. Takdir kamu. Ya, tolong. Minum dulu Pak. Kopi dulu. Babul mauti Babul mauti kafaratan likulli muslimin. Bab kematian itu kafarat, penghapus likulli muslimin, untuk setiap umat muslim. Jadi kematian itu ternyata termasuk salah satu penghapus dosa untuk orang muslim. Ruwiya Abu Nu'aim di sana Hasanin sahihin an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maut kafaratun likulli muslimin. Diriwayatkan dari Abu Nu'aim dengan sanad yang baik, yang sahih, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-mautu kafaratun likulli muslimin. Kematian itu kafarat, penghapus dosa, likulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Qala ulama wa inna ma kana al-mautu kafaratan likulli muslimin lima yalqahu fi madhi wa fi qabrihi minal alami biqarinati qawli sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yusibu ada min marad fa masibu illa hatta Allahu biya sari'atu kama takut sajaratul ya bisa dibarakah. Ulama berkata, sesungguhnya kematian itu bisa menjadi pelebur, penghapus dosa bagi setiap muslim ketika mereka berjumpa dengan Allah. Kapan itu? Ketika mereka sakit atau di dalam kuburnya, minal alami, dari sakit, biqarinati, karena qarinah berdasarkan sabda Nabi, ma min muslimin yusibu ada min marad wa mas'ila ataqullahu ya syai'an. Karena hadis Nabi, tidak ada setiap muslim yang dia itu ditimpa satu penyakit, satu kesulitan, baik dari sakit atau selainnya, kecuali Allah hapuskan dengan sakit itu kesalahan-kesalahannya, sebagaimana sebuah pohon yang kering menggugurkan daunnya. Ini hadis. Tidak ada seorang muslim pun yang dia menderita satu musibah, baik sakit ataupun kehilangan harta, kalau dia ikhlas dan ridho
ridho kecuali hal itu menjadi pelebur atas dosa-dosanya, sebagaimana sebuah pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ini manfaatnya ketika kita sabar ditimpa musibah. Kapan sabar itu? Ketika kita tidak mengeluh, tidak mengadu kepada manusia. Karena barang siapa yang bagi-bagi dan yang mengadu kepada manusia tentang kesulitan hidupnya, seakan-akan dia tidak ridho dengan takdir Allah. Jadi kalau kita ditimpa sakit, Pak, lalu kita sabar itu, maka setiap sakit kita sampai tertusuk duri sekalipun itu menjadi pelebur dosa-dosa kita. Makanya manusia itu karakternya macam-macam ketika ditimpa musibah. Yang pertama, ada orang kalau ditimpa musibah responnya marah. Motornya hilang, kurang ajar ya. Motor satu-satunya hilang. Wah, segitu tuh nggak bisa jaga. Marah. Ada respon pertamanya begitu. Respon yang seperti ini seakan-akan orang naik tangga jatuh ketimpa embel, ketimpa kaget juga. Udah kena musibah, pahala nggak dapat, double dia. Yang kedua, tipe orang yang dapat musibah itu dia bersyukur. Alhamdulillah masih kena musibah. Karena Rasul bersabda kan, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan beri hamba itu ujian. Bahkan para ulama zaman dulu, Pak, kalau 1 minggu aja badannya nggak pernah sakit, mereka tuh tanya-tanya, kok saya nggak pernah sakit sih? Jangan-jangan istidrak sama Allah. Istidrak itu ibadah yang biasa saja, tapi nggak pernah sakit, rezekinya ngalir terus, pada sholat kita juga jarang. Jangan-jangan diistidrak. Jadi para ulama zaman dulu kalau dia sakit, kehilangan benda, mereka senang. Ini nih ladang salibnya, ladang dia menempuh jalan Allah. Miring ya. Beda tangan. Ini kakinya bro. Yang ketiga, ada orang kalau dikasih musibah dia tarik. Ridho dulu baru bersyukur. Pertama dia syukur, mampu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa dia mampu mengucapkan alhamdulillah? Karena musibah yang menimpanya hanya menimpa badannya, hanya menimpa hartanya, tapi tidak menimpa imannya. Musibah terbesar itu adalah satu musibah yang menimpa iman kita. Itu musibah yang terbesar. Kadang orang bertanya, kenapa ya umat Nabi Nuh ketika mereka ingkar ditenggelamkan dengan banjir, umat Nabi Nuh ketika ingkar buminya dibalik, tapi umat Nabi Muhammad mereka nggak sholat, mereka nggak ingkar, enggak tuh, nggak disiksa di dunia. Kata ulama ini termasuk keistimewaan Rasulullah, kalau umat yang ingkar masih ditunda azabnya, berharap mudah-mudahan mereka bertobat. Tapi cukuplah siksaan bagi umat Muhammad ini ketika kita terasa berat melakukan kebaikan. Ketika kita malas untuk sholat, itu sudah siksaan sebetulnya. Karena menimpa iman kita. Ketika kita susah sekali untuk taklim, padahal hari libur tadi pagi, di rumah aja gak ada kegiatan istirahat mudah, tapi kok berat melangkah ke masjid tadi, itu udah termasuk siksaan. Ada orang minta-minta kita tutup pintu pada ruang ada, itu termasuk siksaan. Ditutupnya pintu-pintu kebaikan. Ada prelet yang minggu sengaja untuk kamu, ada itu ditutup pintu-pintu kebaikan. Kita masih biasa aja. Tapi kalau kita mau jujur, justru itu musibah terbesar karena tertutupnya pintu-pintu kebaikan dari diri kita. Waluya Malik fil mawaddah marfu'an. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Diriwayatkan dari Imam Malik di dalam kitab Al-Mawaddah marfu'an, hadis marfu', man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan berikan dia musibah. Kenapa? Karena bagi orang soleh, musibah itu sarana peningkatan derajat.
bisa jadi bagi orang soleh musibah itu akan berubah jadi nikmat. Karena tidak ada nikmat terbesar kecuali derajat kita di sisi Allah yang tinggi. Dan bagi orang-orang jahat bisa jadi nikmat itu berubah menjadi musibah. Dikasih rezeki 1 miliar tiba-tiba lupa diri, lupa daratan. Dikasih harta banyak tiba-tiba jadi jauh sama musola. Dikasih jabatan tinggi tiba-tiba berbuat zalim dan aniaya. Nikmat bisa berubah menjadi nikmat, bisa berubah menjadi musibah kalau kita tak pandai mensyukuri. Yaqulu Allah azza wa jalla wa izzati wa jalali la akhruju abdan minad dunya wa uridu an arhamahu hatta ufiya min kulli khati'atin kana amaluha saqaman fi jasadi aw musibatin fi ahli wa waladi aw dhiqan fi ma'isyati wa ittara fi rizqi. Yaqulu Allah azza wa jalla wa fil hadis aidan, dalam hadis kursi indah hadisnya, kata Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la akhruju abdan minad dunya, tidaklah aku mengeluarkan seorang hamba dari dunia, mau meninggal dunia juga. Wa uridu an arhamahu, dan aku berharap merahmati dirinya, maka akan aku berikan dia itu setiap kesalahan yang sudah dia kerjakan di bumi selama hidupnya, langsung dibalas berupa rasa sakit yang dia derita, atau rasa kehilangan, atau musibah yang menimpa keluarganya, hartanya, atau anak-anaknya. Allah karim. Ada benar-benar. Kalau Allah menghendaki seseorang itu meninggal dunia dan Allah rahmati orang itu, Allah siapkan dia itu masuk surga meskipun hidupnya bertabur dosa dan maksiat, Allah balas semua dosa-dosanya di dunia, diberikan rasa sakit dan tak kunjung sembuh, anaknya diberikan musibah, hartanya diberikan musibah, dan ditetapkan sabar atas dirinya, sehingga ketika dia menghadap Allah bebas dosanya dan dibalas sama. Apa enggak mau begitu? Maka jangan suzon sama orang. Ya Allah, dia masih sakit bertahun-tahun, anaknya meninggal, kasihan anak. Siapa tahu itu cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya, sehingga ketika dia meninggal dunia sudah tidak dosa. Wa intara fi rizki, dibikin sulit rizkinya, hatta ablugha minhu masakil terban baqiya alaihi syai'un subidat alil maut, sampai kalau semua dosa-dosa itu ya udah dibalas semua nih, udah dikasih sakit, rizkinya disulitkan, anaknya dikasih musibah, tapi dosanya masih tersisa, subidat alil maut, dipedihkan mati-matinya, disamatin matinya. Ternyata itu sakit yang terakhir, di akhirat dia sudah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini. Jadi kita jangan sampai sebutan, ya Allah, tinggalnya ditabrak mobil hancur. Siapa tahu itu kafaratan ini untuk pengukur dosanya. Masya Allah, tinggalnya ditabrak kereta. Siapa tahu itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Jangan pernah kita komentar negatif tentang para lembaga dunia. Wa yaqulu Allah azza wa jalla wa izzati wa jalali la akhruju abdan min ad-dunya uridu an u'adzibahu hatta ufiya bi kulli asanatin amala sihhatan fi jasadi wa sa'atan fi rizqi wa raghatan fi 'ishri wa amnan fi sulhi hatta amra min masakil durfan durin fa in baqiya syai'un huwinat alil maut. Dan Allah juga berfirman,
keagunganku dan kemuliaanku. Tidaklah aku mengeluarkan seorang hamba dari dunia yang aku ingin menyiksanya nanti di akhirat, hatta ufiyau bi kulli hasanatin amalah hasihatan, sehingga aku berikan setiap kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia, aku balas langsung dengan berupa kesehatan di jasadnya, wasa'atan di rizki, atau kelapangan di dalam rizkinya, atau kebahagiaan di dalam hidupnya, atau rasa keamanan saat dia meninggal dunia, sampai tidak tersisa sekalipun kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan, kecuali sudah dibalas semua sama Allah. Baru dia meninggal dunia dengan membawa dosa-dosanya dan dibalas. Ngeri juga Pak ya. Hatta yuqidu ilayya wa laysa lahu hasanatan, sehingga dia itu dicabut dibawa kepadaku dan tidak tersisa baginya kebaikan satupun. Ditaqab jannah, kemudian dilemparkanlah dia ke dalam api neraka. Ukur diri masing-masing aja Pak. Ukur diri masing-masing. Kalau sekiranya rezeki kita itu berbanding lurus dengan ibadah kita, berbanding lurus dengan sedekah kita, berbanding lurus dengan istighfar kita, mudah-mudahan itu bagian daripada nikmat yang perlu kita syukur. Tapi kalau kita rasa rezekinya banyak, kok ibadahnya belum bagus, istighfarnya jarang, sedekahnya juga jarang, jangan-jangan itu istighfar. Maka selama kita masih hidup, ya segeralah kita memperbaiki. Babun la yamutuna ahadan illa wa huwa yusibu dzanbillah azza wa jalla wa fil khawfi min Allah azza wa jalla. Bab, jangan sampai seseorang meninggal dunia kecuali dia meninggal dunia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Seburuk apapun dosa kita, kalau kita mau meninggal dunia, berbaik sangkalah, pasti Allah ampuni. Nah, itu terjadi. Ruya Muslim an Jabir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla wafati bi salah satu, la yamutunna ahadan illa wa huwa yusinu dzan billahi ta'ala. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Jabir, qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum 3 hari kewafatannya, la yamutunna ahadan illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah seseorang di antara kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia itu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa. Wa akhrajahu Bukhari aidan wa zada fi riwayat Abi Dunya, fa inna qauman qad aradau su'al ghadi billah fa qala lahum Allah ta'ala wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Ada sebuah kaum yang mereka itu berburuk sangka kepada Allah. Maka kata Allah, sebagaimana kau berburuk sangka kepada Rabbmu, maka seperti itulah kau akan menemui Rabbmu. Maka dalam hadis Allah inda zanni adibi, aku ini kata Allah, bagaimana prasangka hambaku kepadamu saja. Maka dipikirkan anak kita, kalau nanti ayah meninggal dunia, tak ini ya, dan bisikan tentang kebaikan Allah. Allah Ma'ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah pengampun dosa. Bacakan ayat-ayat tentang surga, biar timbul kita kebaikannya, berbaik sangkanya kepada Allah. Wahuya Ibnu Majah, dari Ibnu Majah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Syam wa huwa fil maut, faqala kaifa yajid, faqala Abdullah ya Rasulullah wa akhafu dhunubi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastama'ani fi qalbi mu'minin fi misli hadzal muqim illa aqallahu wa yanju
wa amanu bima yakhaf. Nabi datang kepada seorang laki-laki yang sedang sakaratul maut. Lalu kata Nabi, apa? Bagaimana kabar kamu sekarang? Apa yang kamu rasakan? Kata anak muda ini, ya Rasulullah, saya sangat mengharapkan ampunan Allah dan saya sangat takut dengan dosa-dosa saya. Kata Nabi, tidaklah berkumpul dua perasaan ini kecuali pada hati seorang mukmin. Allah akan berikan apa yang kamu harapkan dan Allah akan berikan kamu keamanan dari apa yang kamu takutkan. Selalu berdosa kepada Allah SWT. Seburuk apapun masa lalu kita. Apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku akan diampuni Allah. Ila mujahal, kecuali orang-orang yang menyatakan dosa terang-terangan. Jadi kalau kita pernah khilaf berbuat dosa, tak ada seorang pun yang tahu kecuali antara kita dengan Allah saja. Maka simpan itu. Semakin kita simpan dosa itu, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi kalau kita bangga menceritakannya, maka nggak akan diampuni. Kullu ummati yadkhuluna jannah, kata Nabi. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang menolak. Wa man ya'ba ya Rasul. Siapa orang yang menolak itu ya Rasul? Wa man ata Allah wa ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, padaku, dia akan masuk surga. Siapa yang maksiat kepada Allah, maksiat kepadaku, faqad aba, maka dia telah menolak untuk masuk surga. Wa huwa marfu'an bima yudhar fi munajat Musa alaihi salatu wasallam. Inna Allah ta'ala qala la yaqani abdi min abdin abidi illa hasabtu ala amali. Tidaklah menemui kepadaku hambaku, seorang hambaku dari hamba-hambaku yang lainnya yang banyak, dan dia dalam keadaan takut kepadaku, melainkan aku malu untuk mengazabnya. Jadi penting sekali ketika kita sakaratul maut, wasiat kepada anak agar kita ditalkinkan la ilaha illallah. Sekali aja, kalau tidak nih sudah ngucapin la ilaha illallah, udah jangan diulang-ulang. Karena kalau udah diulang-ulang, khawatir timbul keraguan. Kan sebelumnya syaitan itu ketika kita sakaratul maut, dia akan datang kanan kiri menggoda kita agar kita nggak mengucapkan kalimat itu. Setan berwujud menjadi ibu kita. Dia berkata, ya nak, hati ibumu, jangan kamu katakan kalimat itu kalau kamu mau selamat. Masuklah kamu ke dalam agama Yahudi. Berubah jadi ayah kita, begitu juga. Jangan kamu ucapkan kalimat itu, jadilah kamu itu mati dalam agama Nasrani. Kalau kita ucapin kalimat itu juga, maka kita selamat, maka perlu dibantu, perlu ditolong, dan itu pertolongan yang terbesar, Pak. Kalau bisa ya, kalau orang tua kita masih ada, sesibuk apapun kita nih, dengan kabar beliau lagi sakaratul maut sakit, kalau bisa kita pulang, dampingin, itu pertolongan terbesar. Bantu beliau belum bisa mencapai kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Syafruddin yang sudah memberikan kajian dan memaparkan tafsir surat Al-Maun tadi. Surat Al-Maun dan kita biasa berziarah. Terima kasih untuk Bapak MC yang telah memberikan pertanyaan pertama
yaitu tadi Pak Ustaz menerangkan tentang surat Al-Baqarah, salah satunya tentang anak yatim. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, anak yatim yang diutamakan itu yang kita santunin itu kira-kira kisaran umur berapa gitu, Ustaz? Yang kedua, saya kalau nggak salah saya pernah mendengar sakaratul maut itu sakitnya seperti 700 kali tusuk pedang. Saya juga pernah dengar seperti apa namanya, seperti dikulitin gitu Ustaz. Tapi saya juga pernah mendengar apa namanya, sakaratul maut itu katanya ada yang sangat ringan sekali, seperti rambut ditarik dari tepung, jadi agak ringan gitu Ustaz. Nah, kalau yang itu yang ketiga yang saya sebutkan tadi itu, orang tersebut bisa seperti itu, sakaratul mautnya amalannya seperti apa gitu Ustaz? Bisa seperti itu gitu. Kisi-kisi ya berarti. Kalau satu lagi boleh Ustaz ya? Berarti apa? 3. Oh 3. Jadi yang 1, 2, 3 tadi. Tadi 1, 2. Iya. Satu lagi itu boleh. mengenai talqin dari Pak sama Pak. talqin dari Silakan Pak. katanya kata terakhirnya itu kalau talqin itu la ilaha illallah. Jadi kata terakhirnya ya la ilaha illallah itu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah terakhir hayat hidupnya maka insyaallah masuk surga Ustaz ya. Tapi kalau misalkan si calon mayat ini udah mengucapkan la ilaha illallah, udah berhasil gitu Ustaz ya. Apa misalkan dia berbicara yang lain, apa perlu ditalqin lagi nggak Ustaz? Gitu. Misalkan masih La ilaha la ilaha illallah, tiba-tiba dia ngomong warisan mana anak saya, katanya misalkan begitu kan. Berarti kan kata terakhirnya bukan la ilaha illallah kan? Apa harus talqin lagi gitu kan? Baik, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yatim itu yang tidak punya ayah ya, yang tidak punya ayah, kemudian usianya sebelum balik, itu dinamakan yatim. Sebelum balik. Iya, definisi yatim itu nggak punya ayah dan usianya sampai dia sampai balik. Kalau sudah balik, enggak dibilang yatim lagi. Berarti sebelum 15 ya Pak? Iya. Jadi kalau 15. Jadi ada batas usianya. Karena kita lihat ini kan kalau sekarang Kalau udah 15 ya rasanya banyak ini lagi. Ya, kemudian bukan mentalkan itu betul kalimat yang terakhirnya la ilaha illallah, makanya didampingi sampai beliau wafat. Jadi kalau mengucapkan la ilaha illallah, biasanya kalau ruhnya masih sadar masih bisa ngomong, tapi begitu udah sambil pengucapan ini udah nggak dengan kalimat belakang. Nah gitulah. Terus ini mengucapkan la ilaha illallah. udah puncaknya terjadi ya. Iya. Tapi kita juga Pak, jangan sampai apa namanya mengharapkan bantuan orang lain. Alangkah lebih baiknya kalau kita pun mempersiapkan diri biar kita itu mudah mengucapkan kalimat. Makanya kata Nabi, orang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Yang kebiasaannya mancing, ya biasanya meninggalnya pas mancing. Biasa jadi catur, ya meninggalnya pas catur. Bukan berarti nggak boleh mancing, boleh. Tapi biasanya sesuai dengan kebiasaan seringnya. Makanya ini pentingnya kita membiasakan diri dengan hal yang lain. Mudah-mudahan pas meninggal dunia kita dalam keadaan yang baik. Saya pernah dengar tuh orang meninggal tuh kayak dikulitin dulu waktu kecil, tapi hadisnya saya belum pernah baca, belum pernah saya baca. Mungkin ke yang lain Pak Ustaz Habib tahu. Tapi tentang orang yang dicabut jaringan, kan ada hadisnya. Orang mukmin itu dicabutnya 5 kali, seperti rambut yang ada dalam adonan. Tapi Nabi kita Muhammad sakaratul mautnya sakit, sampai beliau bukannya merah itu. Kata Nabi Jibril, alangkah sakitnya sakaratul maut.
Sampai malaikat Jibril gak mau mandang lagi, kasihan. Lalu kata Nabi Muhammad, ya Allah, kau timpakan aja sakitnya secara umatku kepadaku saja. Ini cintanya Nabi apa kita? Jadi sesakit-sakitnya sekarang umat Islam saat Allah itu udah dikurangi, udah ditimpakan ke Nabi. Kata Rasul, ya Allah, kau timpakan aja sakitnya secara umatku kepadaku saja. Berarti orang yang paling cinta sama kita itu udah ada kecuali Nabi. Kalau kata Bilal yang bantu Nabi itu cewek, Nabi nasa ketemu mau demi umatnya. Lalu kalau kita gak mencintai Nabi, mencintai siapa? Kalau cintanya bersama itu. Mencintai kaya. Karena Al-Quran juga digambarkan orang-orang beriman malaikat maut ketika mencabut orang-orang beriman dengan baik sambil ucapkan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Nabi Ibrahim satu riwayat ketika datang malaikat maut mencabut nyawanya. Kata Nabi kata malaikat maut, Ibrahim berada dalam waktunya kau meninggal dunia. Kata Ibrahim, mana mungkin seorang kekasih tega mencabut nyawa kekasihnya? Kan Ibrahim itu Khalilullah. Bingung malaikat maut, laporlah ke Allah. Katakan kepada Ibrahim, apa ada seorang kekasih yang menolak berjumpa dengan kekasih? Turun malaikat maut, Ibrahim. Kata Allah, apa ada seorang kekasih yang menolak berjumpa dengan kekasih? Kalau gitu cabut saja. Ringan sekali. Makanya kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah akan senang berjumpa dengan dirinya. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah juga akan senang berjumpa dengan dirinya. Maka sesungguhnya kita ini Pak hidup ini mempersiapkan kematian doang. Kalau kita jujur ya, sekaya apapun kita Pak, paling kita tuh cuma nikmati 70 tahun Pak. Kita punya uang banyak, mobil mewah sampai 70 tahun doang. Udah gitu meninggal, harta itu kembali ke hak Allah. Makanya Allah bagi pakai warisan. Kenapa pakai warisan? Karena hak Allah harta itu kembali. Kita tuh hak punya pakai aja, dikasih sama Allah rumah bagus kata begini. Begitu kita meninggal, kita nggak bisa nikmati. Harta itu kembali ke hak Allah, lalu dibagi dari pewaris. Cuma 70 tahun atau 80 sedikit sekali. Kalau kita lupa, kadang-kadang kita menganggap bumi ini seakan-akan kita hidup selamanya. Makanya kata Nabi, dunia sijnul mukmin wa jannah al kafir. Dunia itu adalah penjara buat orang Islam dan surga buat orang kafir. Dalam artian bahwa penjara itu ya ini bukan tujuan utama kita. Namanya di penjara itu kan banyak aturan, betul orang itu kita banyak aturan, diatur kita sama Allah. Halal, haram itu aturan Allah. Ada seluruh ibadah itu aturan Allah. Maka bersyukurlah kita dalam menyembah. Pengen ibadah sesuai dengan tuntunan syariat agama, datang ke sekolah ini udah ibadah tapi kok hati masih keras aja. Udah sholat tapi senang maksiat, datang ke Ustaz Umar. Maksiat sholat terus maksiat. Wah gimana biar kita bisa meneladani anak Rasul biar malaikat? Kok usah sama ini? Wah kita nih ngajinya pengen enak, kita ke Ustaz Firdaus. Pengen ngopi ke Pak Anton. Pengen bisnisnya lancar, jangan ke Papua. Wallah. Izin bertanya, Pak Ustaz Sahrudin. Tadi membahas tentang dosa ya, dosa dengan dosa, mendekat jadi kayaknya. Soalnya kami berdosa. Sebenarnya ada ini pertanyaan kisahnya Pak Ustaz, yang mungkin lingkungan saya mengalami itu. Cuma nggak saya bisa sebutin inisialnya, cuma mungkin simpulan ada. Yang masih bukan di Ranau. Saudara saya, saudara saya. Singkat cerita, si Pulan ini memang semasa muda lah gitu ya,
memang ini misalnya perempuan ya, dia memang tidak berhijab, tiba-tiba mungkin mengupload lah ya, dalam artian entah di media sosial atau punya foto pribadi yang belum berhijab. Dan juga memang setelah menikah, alhamdulillah ya Allah berikan hidayah ya, secara utuh berpakaian sesuai dengan syariah gitu kan, berkerudung. Nah, pertanyaannya, karena memang yang bersangkutan ini pernah nanya ke saya, cuma saya masih belum pasti aja Pak Ustadz, jadi monggo bisa dipasang ke Pak Ustadz Sam. Dia nanya gitu, terus apakah mungkin foto-foto dahulu mungkin kalau yang dipajang mungkin bisa kali ya, mungkin dibuang apa ya, tapi kan untuk jejak digital ini kadang juga mungkin bisa, tapi kadang juga masih tersimpan gitu Pak Ustadz. Nah memang si pulang ini benar-benar memang sangat taubat lah, gitu. Memang pengen menghapus semua masa lalunya gitu, dan yang foto-foto dia sebelum berhijab gitu. Jadi monggo minta masukannya Pak Ustadz, bagaimana caranya mungkin taubatnya si pulang ini juga Allah ridhoi gitu dengan ikhtiarnya dia gitu. Itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tobat dari satu dosa seperti dia tidak punya dosa. Syarat tobat kan menyesal, berazam tidak akan mengulangi lagi, meningkatkan amal kebaikan. Itu aja. Termasuk berusaha menghapus jejak digital. Berusaha. Kalau sudah maksimal berusaha ternyata tidak bisa, ya sudah. Tinggal kita mengganti dengan melakukan perbuatan kebaikan. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'ata hasanatan tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi kalau betul sudah menyesali, sudah berusaha untuk berubah, yang telah masa lalu Allah akan ampuni. Ada hadis kursi di kitab hadis tadi. Ya ada, wahai manusia, meskipun dosamu sampai langit, memenuhi langit dan bumi, kau datang kepadaku, kau mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu wala ubali. Aku enggak bakal mengurus dosa-dosamu yang telah. Coba gimana rasanya? Dosamu memenuhi langit dan bumi, kau datang kepadaku, kau tidak banyak butuhkan aku, maka aku ampuni dosa-dosa besar itu juga wala ubali. Aku enggak peduli dengan masalah. Ini bedanya Allah sama kita. Allah itu memaafkan tanpa syarat, tanpa mungkin. Kalau kita kan maafin sedikit aja ada catatan. Kita sekali. Maka terus-terusan. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan Allah ampuni. Maka kelihatan ada firman. Makanya kan syarat tobat itu kemudian dia memindah majelisnya. Sebelum tobat sukanya kumpul-kumpul sama orang yang mampu. Begitu tobat pindah majelisnya. Kumpul sama teman-teman yang soleh, yang tadinya nongkrongnya di Kepandaian jadi nongkrong rumah di bagus. Kata di Kepandaian datang Sari. Daripada ke Taman Sari ya. Iya, karena di situ lagi perbaikan. Renov. Terima kasih gerakan dari sini Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Gimana Pak Faisal? Nyalain Pak. Nah, grogi nih. Ustaz, saya bertanya masalah divisi yatim Ustaz. Ini mungkin bisa nyata juga seperti kayak Ustaz Faisal ya. Ini mungkin divisi saya. Jadi kan beliau itu kan bapak keluar, setahu saya di saat pernikahan kamu udah nggak ada orang tua lagi ya.
saya nanya, emang bapak kemana bu? Bapak itu jadi di saat pernikahan dia baru 10 tahun itu tinggalkan Ustaz. Saya tanya, jadi statusnya saya itu apa? Yatim. Sekarang kalau yang yatim maka saya ada kubur lagi dong. Jadi beliau datang cuma dikasih Ustaz. Impian cuma berapa kali mimpi. Tolong saya kasih makan, langsung ngajiin. Setelah mimpi itu benar saya. Bapak udah meninggal, tapi secara buat saya pribadi, kalau yang meninggal mah berarti ada kuburannya dong. Saya bilang sampai sekarang itu masih ditanya menurut saya Ustaz, karena tuh cuman dari impian bisa ngeklop bapak udah meninggal. Itu posisi gimana Ustaz? Apa emang anak yatim? Karena terus sempat sih sering dapat sumbangan ya, karena emang posisi kan masuk yayasan, karena emang anak yatim dapat sumbangan sampai sekolah. Cuman pas dari saya pas menikah itu seperti pertanyaan termasuk keluarga tertanya, emang bapak mana sih? Apa masalahnya? Ini cuma tinggal doang, kalau saya ditinggal cuma dapat kabar impian doang, kok ditinggal. Itu definisinya masuk anak yatim kan? Apa ya, masih mengambang? Mohon izin Pak Ustadz, ya sebagai guru saya, mudah-mudahan Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin Allah, amin. Dan istiqomah diberikan kekuatan dalam mensiarkan agama Allah. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saya minta tolong penjelasan tentang surat, karena tadi berhubungan dengan anak yatim yang mau saya sampaikan. Saya belum paham dengan arti surat, kurang lebih alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fa waylul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Itu aja mungkin Pak Ustaz. Mohon uraiannya buat saya yang bodoh ini biar bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena yang minta itu bukan itu laki aja. Jadi anggota saya di surat Al-Ma'un itu Allah bertanya, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din?" Tahu nggak kamu itu siapa pendusta agama? Ada orang yang dicap pendusta agama. Asbabul nuzulnya mah Abu Jahal, Abu Lahab maupun umpamanya. Dibagi ke teman-temannya. Kalau datang nggak jadi minta, lalu dijerokin, nggak dikasih. Maka turunlah ayat itu. Tapi kemudian kalau ditarik di zaman sekarang, pendusta agama bisa jadi kita pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, ngakunya orang soleh, nggak ngaku sih, kelihatannya. Tapi sama anak yatim kagak demen, nggak mau nolongin, mau sedekah kepada mereka. Zikir masa harian dari pagi sampai sore, la ilaha illallah. Tapi ada anak yatim diusir, itu juga masuk pendusta agama. Dia pengen soleh sama Allah, tapi tidak mau berbaik kepada manusia. Yang kedua, ciri pendusta agama itu tidak mau mengasih makan orang miskin, pelit, yang ikut itu dari tetangganya, tidak mau berbagi. Terutama orang-orang yang memang membutuhkan makanan. Dan termasuk amal mulia itu memberikan minum dan memberikan makanan. Ada 7 tuh amal jariah. Kalau kita punya rezeki, cari kampung Pak yang mereka kesulitan air, lalu bikin itu sumur bor di masjidnya. Selama sumur itu mengalir, itu amal jariah. Memberi makan orang miskin. Ini kan indahnya agama kita itu, enggak cuma alhamdulillah, alhamdulillah, soleh dan punya jiwa sosial. Gitu. Berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau sudah seperti itu, makanya kata Kiai Haji Ahmad Dahlan satu riwayat, ketika mengkaji tafsir ini sampai surat Al-Ma'un, enggak pindah-pindah. Udah hafal, udah tahu artinya, enggak pindah-pindah. Kata muridnya, ya Syekh, kenapa kita dari kemarin ini ada suratnya? Kan udah hafal, udah tahu artinya. Kata beliau, sudahkah kamu amalkan?
belum ya, kalau gitu cari makanan. Mereka ya cari makanan ke kaum dia, cari orang miskin sedekahkan. Begitu juga mereka sedekahkan, baru berpindah ayat berikutnya. Lalu celakalah orang yang sholat. Nah, kita nggak boleh wakaf nih di sini sebetulnya. Fawailul lil musallin, tak boleh. Itu mestinya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka buat orang-orang sholat, yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholat itu dalam kitab kabair bukanlah mereka yang meninggalkan sholat seluruhnya 5 waktu. Akan tetapi mereka sholat walakin yuakhiruna an-nafiyah. Mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Dia tidak sholat zuhur, mereka mendekat waktu asar. Setengah 6 dan jam, dulu jam berapa nih? Setengah 8 dulu saya belum sholat asar gitu. Jam berapa nih? Jam setengah 8, aduh belum sholat maghrib begitu. Selalu mengakhirkan sholat daripada waktunya. Maka kata Nabi, orang-orang yang dia disibukkan dengan yang dia itu meninggalkan sholat gara-gara dia jadi anggota dewan, jadi wali kota atau presiden dengan jabatan, lalu dia lupa sama sholat, nanti dikumpulkan sama Qarun, sama Fir'aun yang dia gak kenal Tuhan gara-gara jadi raja. Siapa yang gak mau sholat gara-gara sibuk sama pekerjaannya, kejar target nih sampai jual diterbas saja, maka dia dikumpulkan bersama Haman. Siapa yang meninggalkan sholat karena dia itu sibuk sama perniagaannya, dia dikumpulkan sama Ubay bin Khalaf. Siapa yang meninggalkan sholat karena sibuk hitung-hitung hartanya, menjagain empang ikan, wah sibuk aja, dia dikumpulkan bersama Qarun. Walau alam begitu Abu yang saya tahu ya. Orang muslim yang hidup gitu kan di dunia itu. Nah, tapi di satu sisi gitu kan ada lagi gitu kan, ada lagi apa namanya kayak semacam apanya ya, hubungannya nih. Kan kayak misalnya tadi contoh misalnya kalau tak kamu apa namanya istilahnya orang yang apa yang hidup itu kan orang yang melalaikan sholat dan menghabis anak yatim. Tapi di satu sisi adalah gitu bahwasanya setiap umat Islam, setiap kaum muslimin itu insya Allah segala sesuatunya itu diampuni sama Allah. Nah itu kaitannya kalau yang seperti itu gimana gitu Ustaz, itu jalan tengah. Nah terus yang selanjutnya Allah itu juga nggak baik. Asmaul Husna itu 99. Kita jangan hanya berpegang pada Rahman, Rahim, Al-Ta'id, Al-Ghafur. Kita lupa ya, ada Asmaul Husna Allah namanya Al-Muttaqi, yang maha membalas. Jadi mestinya seimbang. Kalau terus hati kita pengen berbuat maksiat, hadirkan Allah sebagai Al-Muttaqi, biar kita berhenti dari perbuatan maksiat. Kalau sudah terlanjur berbuat maksiat, ada rasa penyesalan pengen tobat, hadirkan Allah sebagai Al-Ghafur, maha pengampun. Jadi harus seimbang kita berpegang. Karena salah satu tipu daya setan itu adalah membisikkan kalimat kita tentang itu aja, Allah Al-Ghafur, maaf dan maksiat aja nanti juga diampuni. Maksiat belum sempat tobat azab datang menjemput, itu salah satu tipu daya setan. Maka seimbang Al-Ghafur dan Al-Muttaqi. Allah itu Ghafur Rahimah, tapi Allah juga Adzabun Syadidah, adabnya pedih, Adzabun Alim, adabnya pedih. Jadi seimbang. Ketika kita pengen berbuat maksiat, ingat Allah Al-Muttaqi, ingat Allah Al-Khabir Al-Mengawasi. Dan ketika tadi itu posisi sudah sakaratul maut, ingatlah kebaikan Allah terhadap Allah akan mengampuni dosa kita. Ya. Jadi penempatan